Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya, Acep Tony. Sekarang saya akan berbagi tips atau cara membuat kuis menggunakan Google Formulir ya, atau Google Form. Nah, di sini caranya itu cukup mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja ke Google Drive ya, yang Bapak Ibu punya. Ini kalau dari Google Chrome di tampilan awal akan tampil nanti di sini menu aplikasi Google, pilih Google Drive ya. Nah, kemudian setelah muncul drive-nya sudah masuk, kita pilih di sini klik baru ya, atau mungkin new kalau bahasa Inggris. Sini kemudian kita pilih di sini Google Formulir. Create bisa dari template atau formulir kosong. Nah, saya pilih formulir kosong saja. Kemudian di sini akan masuk tampilan seperti ini. Di sini boleh Bapak Ibu kasih judul, misalnya ulangan harian apa ya, gerak parabola ya, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini boleh dikasih deskripsi ya, apa misalnya kerjakan soal-soal berikut dengan benar ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih di sini ya, pengaturan ya, setelan. Nah, di sini kumpulkan alamat email. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Berarti di sini siswa hanya punya satu kali kesempatan untuk mengerjakan soal yang kita buat nanti. Ya, dilihat dari alamat email yang mereka gunakan. Nah, kemudian selanjutnya, di sini bisa juga klik tanda terima respon ya. Kalaupun tidak ya tidak masalah ya. Tidak usah juga, tidak apa-apa. Kemudian kita pilih quiz. Nah, ini yang pilih di sini quiz. Kemudian klik di sini. Jadikan ini sebagai quiz ya. Nah, nanti di sini nilainya bisa langsung muncul setelah anak selesai mengerjakan, atau nanti korek secara manual ya. Nanti bisa gitu ya, tergantung kita maunya seperti apa. Kemudian nanti anak setelah mengerjakan itu dia bisa melihat jawaban benar, berarti tinggal ini. Tapi kalau misalnya enggak, takutnya nanti jadi ke teman-temannya ngasih tahu, jadi kita nggak usah ya. Kemudian boleh juga kita tampilkan pertanyaan yang tidak terjawab pun tidak apa-apa. Tapi usahakan bisa biar dia tahu mana soal yang belum dikerjakan ya. Nah, setelah itu kita simpan saja gitu. Nah, di sini ini sudah ada tanda bahwa nanti dia harus mengumpulkan email. Nah, kemudian jangan kita langsung tulis pertanyaannya. Terlebih dahulu kita pisahkan antara, jadi ini nanti jadi halaman depan ya. Memasukkan email ini halaman depan. Untuk selanjutnya kita boleh klik yang ini ya. Nah, klik yang ini tambah bagian. Jadi nanti begitu anak sudah memasukkan email, dia akan masuk ke halaman yang baru. Nah, di halaman yang baru ini kita isi identitas saja ya. Kita kasih judul identitas diri misalnya ya. Kita kasih instruksi, isilah identitas diri Anda dengan benar ya. Gitu. Nah, setelah diisi, kemudian masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama. Di sini kita misalnya nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, di sini pertanyaannya bentuknya apa gitu. Kalau nama mungkin kan diisi manual ya oleh siswa, jadi kita pilih di sini bentuk dari kuisnya atau pertanyaannya itu adalah jawaban singkat. Jadi pilih jawaban singkat di sini ya. Begitu. Nah, di sini kita nggak usah kasih kunci jawaban karena ini hanya untuk mengumpulkan nama-nama mereka saja ya. Kemudian di sini pilih wajib diisi. Jadi kalau anak
tidak mengisi, dia tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, atau ke halaman berikutnya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, di sini ya cara menambahkan soal itu klik yang ini. Jadi sebetulnya setiap kita menambah halaman ya, yang bagian sini nanti akan muncul ya, defaultnya itu satu pertanyaan ya, satu bagian untuk pertanyaan kayak ini tadi ya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan lagi tadi tinggal klik yang ini ya, yang tanda plus. Kita balik lagi ke soal yang kedua tadi ya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua misalnya kelas ya, kelas. Nah, untuk kelas ini kan anak supaya rapi gitu ya dalam penulisannya, nanti di datanya buatlah pertanyaannya itu dalam bentuk drop down ya, drop down. Jadi di sini kita berikan option untuk siswa kelas mana sebetulnya dia. Nah, misalnya ada 4 kelas IPA, misalnya 10 IPA 1 gitu ya, opsi 1. Opsi kedua misalnya 10 IPA 2. Kemudian opsi ketiga 10 IPA 3 gitu. Selanjutnya 10 IPA 4 misalnya, tadi 4 kelas. Nah, ini juga sama, wajib diisi ya, jangan lupa supaya anak nanti mengisi ini gitu ya. Nah, kalau sudah bagian identitas ini sudah, selanjutnya kita pisahkan lagi aja ke halaman berikutnya. Nah, klik yang ini ya, tambahkan bagian. Oke, nah di sini barulah kita munculkan soal gitu ya. Soal OH parabola ya, gerak parabola. Nah, sudah, kita kasih instruksi lagi boleh. Nah, tadi kerjakan soal-soal berikut dengan jujur dan teliti ya. Nah, sudah ya. Nah, di sini ini ternyata tidak, kalau tidak muncul seperti tadi ya, dapat satu pertanyaan, kita klik saja ini biar ada pertanyaan ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja soal yang akan kita ujikan ya. Gitu. Saran saya, sebelum kita membuat soal ini ya menggunakan Google Form, jadi kita sudah buat dulu soalnya dalam format Word. Kemudian kita screenshot satu persatu dan kita simpan dalam format PNG. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka langkah sekarang itu tinggal upload saja soal yang akan kita ujikan. Jadi biar lebih cepat juga Bapak Ibu dalam mengupload soalnya nanti. Nah, caranya berarti kalau kita sudah simpan, ini tinggal klik di sini ya, insert gambar, jadi klik. Nah, cari berarti yang sudah disimpan di komputer kita. Nah, kebetulan saya sudah simpan. Nah, saya cari. Nah, ini sudah saya siapkan. Jadi kita kasih tanda juga, misalnya nomor berapa, nomor berapa. Nah, ini sudah kita kasih nama sesuai ya, itu biar gampang. Upload saja. Saat kita tunggu. Nah, ini sudah terupload ya. Ini cukup jelas gambarnya kalau dalam bentuk PNG. Nah, kemudian setelah kita upload, selanjutnya di optionnya tinggal kita masukkan saja ABC-nya saja gitu ya, tanpa ada angkanya gitu. Nah, ini bisa jadi lebih cepat juga dalam pengerjaan ya. Misalnya A, kemudian ini B gitu ya. A, kemudian B ya, C, kemudian D, terakhir
seperti itu. Kemudian kita pilih kunci jawabannya, jangan lupa karena ini akan di-grade atau dinilai. Kita pilih misalnya jawabannya B ya. Saya juga lupa ini yang mana jawabannya. Misalin aja ini ya, B misalnya. Oke, selesai. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya misalnya ya. Nah, ini kan ada tulisan pertanyaan begini ya. Ini sebenarnya kurang rapi ya. Jadi boleh juga sebenarnya kita kasih apa namanya ya, misalkan nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian tadi sudah kita tambah ya, sudah diklik yang ini, kita balik lagi ke pertanyaan yang kedua. Sama yang kedua juga tinggal upload saja di screenshot yang sudah kita simpan. Coba seperti ini nomor 2 gitu ya. Ya, kemudian ini ya. Nah, jangan lupa karena kita multiple choice ya biasanya, jadi kita buat juga ini pilih. Nah, ini pilihannya multiple choice atau pilihan ganda ya. Jadi di sini tinggal A, B, kemudian C, D ya. Nah, jadi dia udah ngebaca nih sebenarnya ya, udah ngebaca otomatis. Gitu. Kemudian kita pilih kunci di sini. Nah, misalnya ini kuncinya D ya, seperti itu. Kemudian klik selesai. Nah, hati-hati yang ini jangan diklik wajib diisi ya. Nanti anak kalau tidak bisa mengerjakan satu soal, tidak bisa loncat ke soal berikutnya. Jadi tidak usah begitu ya. Oke, nah jika semua soal sudah kita upload ya. Nah, ini langkah selanjutnya ini simple ya. Tinggal dikirim saja. Jadi tidak ada tombol simpan atau apa di sini. Nah, tapi kalaupun misalnya kita mau utak-atik lagi, kita bisa pilih di sini tema ya, sesuaikan tema. Nah, temanya di sini misalnya saya akan pilih ini ya, atau ini ya. Bisa juga kita kasih gambar ya, pilih gambar. Nah, gambar misalnya yang sesuai lah apa misalnya, atau unggah juga bisa. Misalnya khusus anak-anak ya, pilih misalnya ini nih yang menarik ya, biar fisika itu kesannya nggak membuat stres gitu ya. Nah, gambar bayi saja nih yang gerak-gerak ya, sisipkan gitu. Nah, sehingga nanti seperti ini ya bagian atasnya. Oke, sudah. Kemudian kalau kita sudah ubah tampilannya, kita bisa preview. Klik yang ini, tinjau. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi nanti anak itu berarti pada saat mengerjakan, tampilnya itu begini. Mereka akan harus memasukkan email dulu, misalnya dadang ya, dadang@gmail.com. Gak tahu nih bisa apa enggak, yang ini ngasal sih. Ini kan masih preview ya, harusnya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya nanti sudah beneran, di sini si Gmail ini bakal mendeteksi gitu ya, apakah itu emailnya betulan atau bohongan ya. Kemudian di sini nah muncul kan identitas diri ya. Jadi ini udah diisi, baru muncul identitas diri. Ini belum muncul ke soal ya. Kalau ini tidak diisi, nah, dia tidak akan bisa nih ya. Akan ada peringatan, misalnya nama saya. Nah, kemudian kelas, sini juga harus dipilih. Ini tinggal diklik tuh, gampang kan anak. Jadi nanti pada saat direkapannya rapi gitu ya. Oke, sudah. Nah, baru ketika ini diklik oleh anak, sekarang bisa tuh masuk ya ke soal nomor 1, soal nomor 2 gitu ya. Oh ya, nanti saya hampir lupa ya, ini ada poinnya, ini juga harus diberikan ya, tadi saya lupa menuliskan ya. Nah, makanya itu ya Bapak Ibu, gunanya preview itu buat mengecek juga
cek and recheck seperti apa hasil pekerjaan kita ya, gitu. Nah ini tampilannya begini nanti anak ya. Kalau kita nggak berikan poin, ini masih 0, jadi percuma anak mengerjakan betul juga ya, jadi tidak ada bergunanya gitu. Nah ini anak kalau sudah selesai, mereka tinggal klik kirim di bawahnya, langsung ya. Previewnya kita close aja. Tadi ada satu yang kita lupakan ya. Nah, ini tentang poin. Nah, bagaimana cara mengatur poin? Tinggal pilih aja ini soalnya. Kemudian di sini nih ada poin ya. Ada poin. Nah, di sini tinggal dipilih saja tuh ya, diklik pas kunci jawabannya. Nah, di sini poinnya masih 0, misalnya kita kasih poin 10 ya per soal. 10. Kemudian kita klik selesai. Nah yang kedua juga sama, kita klik dulu soalnya, klik kunci jawaban, muncul 10, kemudian klik di luar ya. Jadi kalau di scroll ke bawah sebelum diklik di luar, nanti bakal berubah poinnya. Nah selesai, sudah seperti itu ya. Nah selanjutnya bagaimana cara mengirimkan kepada siswa? Di sini klik kirim saja ya. Nah, kirimnya bisa ke email mereka masing-masing ya. Bisa, atau pakai tautan ya. Nah, ini tautan. Jadi misalnya di WhatsApp nih, klik gitu ya. Di copy kemudian paste. Kalau terlalu panjang kita juga bisa perpendek linknya. Nah, jadi lebih pendek seperti ini, di copy dan dikirimkan ke WhatsApp. Begitu ya, salin gitu. Atau bisa juga Bapak Ibu yang memiliki blog misalnya ya. Kalau memiliki blog, ini tinggal pilih yang ini. Sematkan HTML, termasuk mengatur antarmuka atau user interface-nya nanti di tampilan di blog Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau saya biasanya pilih ini untuk apa ya namanya ya, supaya blog kita banyak dikunjungi siswa gitu ya. Jadi bisa kita pilih ini, kemudian kita posting di blog kita. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sampai kita mengirimkan soal yang kita buat. Sekarang kita akan menentukan atau belajar tentang bagaimana mengatur waktu ataupun menghentikan gitu ya proses ulangan tersebut gitu ya. Nah di sini caranya bisa kita gunakan ekstensi ya atau add-on. Bisa kita cari ya form schedule ya, form scheduler ini untuk mengatur waktunya. Tapi juga kita bisa lakukan secara manual. Jadi kalau misalnya kita lakukan secara manual, berarti selama kita belum menghentikan penerimaan respon atau jawaban dari siswa, maka ulangan tersebut terus-menerus berjalan tanpa ada batasan waktu. Ya. Nah, di sini untuk menghentikan pengerjaan ulangan yang kita berikan atau kuis yang kita berikan, kita cukup klik ini ya. Nah, ini kalau tandanya seperti ini, berarti ini masih menerima tanggapan atau jawaban dari siswa. Ketika kita sudah mulai klik ini untuk dihilangkan, nah sudah tidak menerima tanggapan lagi, gitu ya. Selain itu, di sini juga kita bisa melihat nanti ya statistik dari ulangan kita, gitu. Kemudian kita juga bisa melihat nanti ya di sini tanggapan dari pertanyaan atau pertanyaan siswa. Kemudian kita bisa merilis skornya juga. Kita lihat di sini. Misalkan ini untuk yang skornya tidak ditampilkan ya. Nah, kemudian di sini kita memerlukan report atau memerlukan rekapan nilai siswa, maka cukup di sini klik saja. Nah, ini ya, yang tanda hijau ini spreadsheet, kita klik. Nah, buat spreadsheet baru, misalnya di sini
nilai ya UH parabola gitu ya. Nah, tinggal klik saja buat. Nah, nanti dia akan memunculkan Google Spreadsheet atau Google Doc. Nah, di sini akan langsung otomatis terekap ya, nomor 1 gitu, jawaban anak seperti apa, nomor 2 dan seterusnya, termasuk skornya atau nilai yang diperoleh oleh siswa. Dan waktu di sini ya, jam berapa dia mengirimkan kerjaan atau mensubmit jawabannya. Ya, itu saja mungkin untuk sharing dari saya. Terima kasih. Mohon bantu untuk like dan subscribe channel saya untuk saling berbagi berbagai pengetahuan lainnya tentang seputar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.